damai di hati. Damai di hati. Shalom. Selamat pagi semua. Selamat pagi Enci, Engku. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kembali di hari Minggu pagi ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu anak-anak yang ada di Jemaat Geming Betania Makirai Timur bersama dengan Enci Engku serta orang tua yang ada. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan sehingga kita kembali boleh berada dalam keadaan sehat, kuat, dahsyat, hebat karena kasih Tuhan. Nah, adik-adik yang sudah siapkan diri untuk beribadah di hari Minggu ini. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 19 bulan Juli tahun 2020. Tuhan masih menyertai kita. Untuk itu, di saat Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk beribadah, pergunakanlah waktu itu. Saat ini, undang semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Dalam ibadah sekolah minggu ini kita akan memuji Tuhan, mendengar firman dan berdoa. Dan siapkan hati kita untuk memuji-muji Tuhan. Kita nyanyi secara medley 2 lagu, Hai Tamang-Tamang dan Aku Cinta Teman-Teman. Siap? Ya, semangat tentunya. Berpikir, aduh kita mau bauni, kita mau bermain. Jangan dulu. Siapkan ini hati, torang berdiri benar-benar untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, untuk membuka ibadah di hari ini, di hari Minggu ini, dalam ibadah sekolah Minggu, kita akan berdoa pembukaan. Untuk itu, semua ambil sikap berdoa. Kita menyanyi bersama-sama, Bapa, Ku datang padamu. Bapa, Ku datang padamu.
Tuhan Yesus, sobat kami yang baik, kami kembali datang kepadamu Tuhan di hari Minggu yang kudus ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena begitu besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Baik kami sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai guru-guru sekolah minggu, dan sebagai orang tua. Kami terpelihara oleh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kembali di pagi hari ini, di hari Minggu yang kudus, kami mempersiapkan hati kami, pribadi kami untuk beribadah kepadamu. Meskipun ibadah yang dilaksanakan tidak seperti bagaimana biasanya. Sudah beberapa bulan kami harus beribadah di rumah kami masing-masing lewat tuntunan dari aplikasi yang kami gunakan. Tetapi Tuhan tidak mengurangi itu dalam kami memberi sukacita kami untuk Tuhan. Kami terus menikmati berkat Tuhan sama seperti saat ini. Kami bermohon Roh Kudus-Mu hadir menyertai jalannya ibadah kami. Pribadi kami untuk benar-benar datang beribadah sungguh. Kasih Tuhan yang akan menyertai kami. Tuhan Yesus, ketika Engkau dapati kami melakukan kesalahan dan dosa, kami mohon Tuhan ampuni. Sehingga benar-benar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi teladan. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Nah, adik-adik sekalian, belum ada yang duduk. Masih semangat toh? Pagi-pagi, atau mungkin ada yang belum beribadah pagi. Nanti siang Jo, nanti sore. Tidak mengapa, sesuai dengan waktu kita. Asal kita mau beribadah sungguh di hadapan Tuhan. Nah, siapa di sini yang beribadah di rumah saat ini? Yang ada teman, ada kakak atau ada adik, tidak sendiri. Ya, atau ada didampingi mama, papa, oma dan opa. Ada, pasti ada tuh. Nah, saat ini kita cari teman. Kita akan memuji Tuhan lagu Bagaimana. Ya, dorong so tahu itu, mesti cari par. Ya, siap? Kita nyanyi bersama-sama Bagaimana Aku Harus Mengatakannya. Ya, Jekli akan mengiringi kita. Tidak ada yang babakalai. Semua harus saling mengasihi. Tidak ada yang baku marah. Tidak ada? Ya, tidak boleh seperti itu. Nah, kita masih memuji Tuhan lagi. Ada satu lagu yang selamat orang tidak menyanyi. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Tetap bersama dengan Cik Deborah dan Coach Jekli. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya
silakan duduk semua. Dan untuk cerita firman Tuhan akan dipimpin oleh Encik Deborah, untuk anak Esther dan anak Abraham oleh Kok Billy. Ya, selamat pagi adik-adik. Shalom. Damai di hati. Kembali, apa kabar kita di pagi hari ini atau hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ya, tibalah saatnya untuk kita membaca dan mendengar cerita firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan berdoa. Nah, Encik Deborah yang akan menuntun kita lewat doa firman Tuhan saat ini. Adik-adik tentunya sudah siapkan dengan Alkitab. Apalagi yang kelas Esther pasti kan tuh mama dan papa suka saya siapkan tuh Alkitab. Maka dari itu duduk dengan tenang, tetap fokus supaya ketika berdoa dan mendengar firman, tolong semua betul-betul dengar itu firman Tuhan dengan baik. Oke? Mari semuanya berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur kepadamu. Di hari Minggu yang kudus ini, anak-anak-Mu boleh beribadah kepadamu. Kami percaya ketika anak-anak Tuhan sungguh rindu datang di hadirat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, maka kehidupan kami semua diberkati oleh Tuhan. Saat ini kami hendak membaca dan mendengar firman Tuhan. Sekalipun dari kami semua masih kecil, ada yang masih mau belajar untuk membaca, tetapi kami percaya Tuhan firman inilah yang akan tetap selalu mengingatkan kepada anak-anak-Mu untuk bagaimana harus selalu hidup taat dan setia kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman. Karena kami percaya firman Tuhan inilah yang akan menjadi bekal untuk masa depan kami semua. Diberkati Encik Deborah yang akan memberitakan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Ya, adik-adik sekalian, semua sudah siap dengan Alkitab masing-masing. Yang masih belajar membaca, yang masih TK, yaitu masih kelas 1 SD, pasti masih belajar untuk membaca. Nanti akan didampingi oleh Mama dan Papa supaya Mama dan Papa juga yang akan menuntun orang semua untuk membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Kalau yang kelas 2 dan kelas 3 pastinya so jago mau baca itu Alkitab, apa itu firman Tuhan. Kita membuka di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai ayat 7. Mohon bantuan orang tua untuk dapat mencarikan ayat atau firman Tuhan di saat ini. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Encik Deborah akan membacakan untuk kita semua firman Tuhan di pagi hari ini. Dengan perikop Yosia Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan bin Asalia bin Mesulam, panitra itu, ke rumah Tuhan, katanya, "Pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Saat ini adik-adik duduk dengan diam, duduk yang manis, fokus karena kita akan menyaksikan satu video yang akan Encik tayangkan saat ini. Oleh sebab itu, semua ambil posisi yang nyaman supaya orang mengerti apa itu video, apa yang orang ada tonton bersama, orang saksikan bersama lewat video yang akan ditayangkan saat ini. Selamat menyaksikan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam, panitera itu, ke rumah Tuhan. Katanya, "Pergilah kepada imam besar Hilkiah, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan oleh pihak rakyat, oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu untuk tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur." Ya, adik-adik sekalian, semua sudah menyaksikan video yang telah Encik Deborah tayangkan tadi. Pastinya semua anak-anak sekolah minggu kelas Esther sudah menyaksikan dengan sangat baik. Yo toh, mantap toh, bagus toh itu video. Ya benar, video ini bercerita tentang seorang anak yang masih berusia 8 tahun. Siapa di sini yang berusia 8 tahun? Kalau 8 tahun itu berarti kelas 3, Kang. Iya. Nah, seorang anak yang bernama Yosia. Mantap memang DP nama, bagus sekali. Yosia, seorang anak berumur 8 tahun. Yosia ini adalah anak yang sangat taat, sangat hidup kudus, hidup dengar-dengaran kepada semua orang yang lebih tua darinya, dan terlebih kepada Tuhan. Maka dari itu adik-adik, seperti di video tadi yang sudah adik-adik saksikan bersama, masih umur 8 tahun, Yosia sudah diangkat untuk menjadi apa? Iya benar, menjadi raja. Nah luar biasa Bang. Paling semua bertanya, itu anak-anak Esther di rumah bertanya, "Aduh Encik Deborah, masa kok Mang masih anak-anak sekolah minggu kung so diangkat menjadi raja, apalagi masih umur 8 tahun. Tidak mungkin Encik Deborah, itu Yosia bisa memimpin bangsa, bisa memimpin rakyat." Ingat, di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Terlebih Tuhan yang memilih, yang memakai Yosia untuk menjadi pemimpin bangsa, untuk menjadi apa? Raja. Luar biasa. Masih anak sekolah minggu ibarat usianya 8 tahun, tetapi Tuhan sudah memakai Raja Yosia. Siapa di sini yang ingin menjadi seperti Yosia? Ayo, angkat tangannya. Apalagi anak-anak laki-laki. Nah, siapa yang suka mau jadi raja seperti Raja Yosia? Pasti semuanya ingin kan? Tetapi ingat selalu, semua yang Yosia dapatkan itu berasal dari Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kan juga di video, bahkan di firman Tuhan telah disampaikan bahwa Yosia ketika dia memerintah sebagai seorang raja, dia harus melakukan satu tugas yang penting, satu pekerjaan yang sangat penting.
Kalau adik-adik menonton video yang tadi, menyaksikan dengan seksama, dengan baik video yang Enci tayangkan tadi, atau membaca firman Tuhan ini dengan baik, pasti adik-adik tahu apa tugas penting yang Tuhan percayakan kepada Yosia ketika dia memerintah sebagai raja. Coba di rumah tebak, atau bisa juga sampaikan kepada mama dan papa yang ada di samping kita. Apa? Coba dijawab, apa tugas penting yang Tuhan percayakan kepada Yosia? Dijawab sekarang. Iya, benar sekali. Dia harus apa? Mendirikan kembali, membangun kembali rumah Tuhan. Encik Deborah, bagaimana itu rumah Tuhan? Rumah Tuhan seperti yang ada saat ini Encik Deborah berdiri di dalam rumah Tuhan yang kita kenal bahasa sekarang yaitu gereja. Ya, rumah Tuhan atau gereja, tempat kita beribadah. Mengapa Yosia harus kembali membangun, mendirikan rumah Tuhan? Karena saat itu rumah Tuhan yang ada di Yerusalem rusak kasihan, subisaye, sondak layak itu orang-orang rakyat yang ada saat itu mau datang beribadah. Masa katu torang pe rumah torang bikin bagus-bagus, kok itu rumah Tuhan tempat orang datang untuk beribadah kepada Tuhan, torangnya mau bikin bagus-bagus toh. Nah, itulah yang menjadi tugas daripada Raja Yosia. Dia dipakai Tuhan untuk membangun, mendirikan kembali rumah Tuhan, agar supaya rumah Tuhan ini enak dilihat, baik dilihat, dan juga orang-orang yang hendak beribadah kepada Tuhan sungguh merasakan bagaimana hadirat Tuhan itu luar biasa ketika rumah Tuhan itu indah. Coba lihat orang pe gereja, indah tuh di video saat ini. Itu mimbar, mimbar baru. Ada banyak lukisan juga. Kalau adik-adik nanti boleh datang beribadah di gereja, adik-adik mau lihat itu gereja, ada gambar-gambar Tuhan Yesus. Enak untuk dilihat, enak untuk dipandang, baik untuk dilihat. Karena itulah fungsi rumah Tuhan, yaitu tempat kita untuk beribadah, menaikkan pujian, syukur, terima kasih kepada Tuhan. Seperti sebelum adanya pandemi COVID-19 atau virus corona, adik-adik rajin tuh datang ke gereja, menyanyi bersama dengan teman, memuji nama Tuhan, mendengar firman. Itu semua dilakukan karena apa? Torang pe rumah Tuhan ini disiapkan untuk melakukan semua itu. Coba bayangkan kalau itu rumah Tuhan, torang pe gereja ini kong so bocor. Nah, bagaimana? Sonda ada atap, sonda ada seng, orang Manado bilang. Bagaimana jadinya? Sementara torang dah memuji nama Tuhan, selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Kok ujang kage-kage? Tiba-tiba apa? Torang langsung apa pasti? Basah toh? Apa torang akan merasakan ketenangan, kenyamanan dalam beribadah? Pastinya tidak kan adik-adik. Tetapi Raja Yosia tidak mau melihat hal itu pun terjadi di rumah Tuhan saat itu. Oleh sebab itu Raja Yosia memerintahkan banyak orang tukang-tukang atau orang bilang bas untuk membangun kembali, mendirikan kembali rumah Tuhan menjadi sangat indah atau baik untuk didiami atau untuk didatangi. Nah, itulah tugas yang mulia yang Tuhan percayakan kepada Raja Yosia, raja yang masih sangat muda tetapi dipakai Tuhan secara hebat dan luar biasa. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini mau mengajak, mengingatkan kepada kita semua, sekalipun adik-adik masih ada yang batita atau masih ada yang TK, kelas 1, kelas 2, kelas 3, tetapi ingat, bukan karena kalian masih kelas kecil, kemudian Tuhan tidak memakai kalian. Belajar dari raja siapa? Yosia. Dari umur 8 tahun Tuhan sudah pakai Raja Yosia secara hebat dan luar biasa. Apalagi kita semua kan yang selalu setia beribadah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memakai adik-adik. Sekalipun masih kecil, jangan malu-malu untuk menyampaikan firman Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Apalagi masih diam di rumah, stay at home, mari jadi berkat bagi orang tuamu, kakak-kakakmu, oma-opamu di rumah. Supaya memang orang itu menjadi apa? Yosia masa kini. Tidak harus mau berpikir mau jadi raja.
Tidak harus begitu. Cukup kita melakukan hal-hal yang baik, itulah anak Tuhan yang sesungguhnya. Anak Tuhan seperti Raja Yosia yang mampu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Siapa mau tahu? Ke depan salah satu daripada anak-anak sekolah minggu yang ada di kelas Esther Jemaat Betania Makerere Timur, ke depan ada yang menjadi seorang arsitek. Waduh, kaget dia semua bangun ini gereja Betania semua jadi lebih mantap. Siapa yang tahu kan? Itu semua akan diwujudkan oleh Tuhan ketika kita sungguh mau taat dan setia kepada Tuhan. Seperti Raja Yosia memiliki sifat yang selalu benar dan baik di mata Tuhan, maka Encik Deborah berharap semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Betania Makerere Timur dapat mencontohi sikap Raja Yosia. Sekalipun masih anak sekolah minggu, masih seorang anak kecil, tetapi sudah sungguh sangat berani untuk menjadi alat kesaksian Tuhan, mampu untuk menyampaikan firman Tuhan, dan mampu juga untuk menjadi berkat bagi sesama. Siapa di sini yang mau berjanji untuk menjadi berkat bagi sesama sekalipun masih kecil? Ayo, siapa? Iya, mantap. Seperti lagu kan? Ku belum tahu berdoa indah. Orang belum tahu bagaimana menyusun itu kata-kata yang indah di dalam doa karena orang masih kecil. Tetapi karena orang sungguh mau rindu datang di hadirat Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan mendengar setiap doa kita. Tuhan mendengar setiap harapan kita. Percayalah, masa depan yang indah Tuhan siapkan bagi anak-anak yang selalu taat dan setia kepadanya. Sekali lagi belajar dari Raja Yosia yang selalu setia kepada Tuhan sehingga Tuhan memilih dia, memakai dia untuk menjadi seorang pemimpin. Jangan pernah takut untuk tampil, tetapi ingat selalu Tuhan selalu menolong kita untuk tampil menjadi anak yang dapat menjadi teladan bagi sesama kita. Tetap semangat, tetap berikan yang terbaik sekalipun kita berada di rumah masing-masing. Tetap tunjukkan karya-karya yang indah di masa kanak-kanak kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini ada ayat hafalan buat kita sekalian. Pembacaan kita tadi di kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Untuk ayat hafalan kita terdapat di ayatnya yang kedua. Di situ ada, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi bagian yang akan kita hafal hanya sampai di kata Tuhan. Jadi ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Mari kita ulangi bersama-sama. 2 Raja-Raja 22 ayatnya yang kedua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sekali lagi. 2 Raja-Raja 22 ayatnya yang kedua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Terakhir bersama-sama. 2 Raja-Raja 22 ayatnya yang kedua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, demikianlah ayat hafalan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Adik-adik sekalian, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan dan sudah menghafal ayat hafalan. Dan tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Sementara kita memberi persembahan, kita memuji Tuhan, persembahan kami. Dengan senang hati
dan semuanya kita beri untuk kemuliaan dari Tuhan. Dan Enci ajak kembali semua untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita nyanyikan lagu Waktu Daud Melompat-lompat. Kemudian disambung dengan Aku Anak Terang. Siap? Siap. Tetapi tidak ada yang bilang solalah, tidak. Kalau untuk Tuhan semuanya harus dengan penuh semangat. Dan saat ini kita tiba dalam doa penutup yang nanti akan dipimpin oleh Enci Deborah. Kita menyanyi bersama-sama, berdoa pada waktu pagi, berdoa pada waktu siang. Siapkan hati kita untuk berdoa. Duduk yang manis, duduk dengan tenang, supaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mendengar semua doa kita. Mari semuanya berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih hari ini Tuhan boleh tetap selalu memberkati kami semua. Berkat kesehatan, kekuatan tetap selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang ada di Jemaat Gemim Betania Makerere Timur boleh beribadah kepada Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing yang dituntun lewat video ataupun aplikasi YouTube, tetapi kami percaya itu semua tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kepada kami semua untuk bagaimana kami harus hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Seperti Raja Yosia dipakai oleh Tuhan sejak kecil untuk menjadi alat kesaksian Tuhan. Kami pun berharap hidup kami semua sekalipun masih kecil, masih seorang anak sekolah minggu, tetapi kami mampu untuk menjadi berkat bagi teman-teman kami atau bagi orang-orang yang ada di sekitar kami.
Diberkatilah firman Tuhan di pagi hari ini. Bahkan memberkati Engku Penatua Billy, Enci Penatua Lydia, Yakob Kasenda, dan Engku Penatua Jekli yang pagi hari ini atau di hari ini boleh bersama-sama dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan, pelayanan saat ini yang boleh dilakukan oleh guru-guru sekolah minggu yang boleh bertugas di saat ini, itu semua Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Saat ini pun kami berdoa bersama-sama untuk kehidupan daripada anak-anak sekolah minggu serta orang tua juga, bahkan sebagian dari guru sekolah minggu yang boleh beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan tetap selalu menyertai dengan berkat kesehatan daripada-Mu saja akan tetap selalu hadir menaungi kehidupan keluarga kami semua. Bahkan Tuhan tetap selalu akan menjaga dan tetap selalu memelihara kehidupan kami. Terlebih kami sebagai anak-anak sekolah minggu, Tuhan tetap selalu berikan kami kesehatan, kekuatan ketika kami dalam melaksanakan aktivitas kami sehari-hari di rumah kami masing-masing. Bahkan kami pun yang sudah mulai melakukan atau melaksanakan aktivitas kami sebagai seorang siswa, sudah mulai belajar dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang beri kami kepintaran, berikan kami hikmat kebijaksanaan dari sorga, agar kami mampu untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kami sebagai seorang siswa-siswi di bangku persekolahan kami. Biarlah masa depan yang indah Tuhan siapkan bagi kami semua ketika kami sungguh benar-benar rajin belajar, tekun belajar, dan tetap selalu memberikan yang terbaik. Dan Tuhan Yesus pula akan senang ketika melihat anak-anak ini sungguh rindu untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan memberkati juga orang tua mereka dalam pekerjaan mereka sehari-hari, diberi sehat kuat selalu, bahkan dijaga dan dilindungi selalu dalam tugas tanggung jawab daripada orang tua yang ada di Jemaat Gemim Betania Makere Timur. Semua guru-guru sekolah minggu yang ada juga diberkati Tuhan, agar mereka tetap selalu memberi diri mereka untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita iman. Saat ini pun Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu untuk jemaat kami Gemim Betania Makere Timur. Diberkati mulai daripada Ibu Pendeta Leonora Pardede Gontuk STH bersama dengan semua perangkat pelayanan yang ada, semua orang yang selalu setia memberi diri dalam pelayanan. Tuhan Yesus pakai mereka secara hebat dan luar biasa, dan Tuhan tetap selalu memberkati kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus juga yang akan memberkati kehidupan daripada semua anak-anak sekolah minggu yang mungkin dalam keadaan tubuh yang lemah oleh karena sakit yang mereka alami, dijamah, dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami percaya semua obat-obatan yang dikonsumsi, makanan dan minuman yang dikonsumsi, itu semua diberkati, dikuduskan oleh Tuhan, sehingga dapat membantu proses penyembuhan daripada anak-anak sekolah minggu yang mengalami sakit. Tuhan pula memberkati tempat kami tinggal, lingkungan 3 Makere Timur, dijaga, dilindungi selalu, dijauhkan dari segala mara bahaya. Bahkan Tuhan tetap selalu akan menguatkan iman kami ketika kami menghadapi situasi dan kondisi yang ada saat ini, pandemi COVID-19 atau wabah virus corona. Kami Tuhan tetap selalu menaruhkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa, karena kami percaya hidup kami semua ini ada di dalam tangan kasih Tuhan saja. Tuhan yang tetap selalu menjaga dan melindungi kami semua, dijauhkan dari segala virus sakit penyakit yang ada. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan tetap selalu memberkati perjalanan kehidupan kami, sehingga kami pun tetap selalu hidup menaati setiap anjuran, himbauan daripada pemerintah ataupun tim medis yang ada, sehingga kami dijauhkan dari segala sakit penyakit virus yang ada. Begitu juga memberkati tim medis yang ada Bapa di sorga, bersama juga dengan pemerintah yang tetap selalu setia berusaha mengupayakan dalam penanganan COVID-19 ini. Diberi kesehatan selalu, diberi hikmat selalu bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melakukan tugas tanggung jawab yang mulia ini. Beri kesehatan Tuhan bagi mereka, bahkan juga beri selalu sukacita bagi mereka ketika mereka melaksanakan tugas tanggung jawab yang mulia ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kehidupan kami semua di hari ini kami hanya menyerahkan ke tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Tuhan Yesus, ampuni kami ketika Tuhan dapati kami dalam beribadah di saat ini ada kekurangan atau hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan yang kami lakukan.
Biarlah Tuhan tetap selalu membaharui kehidupan kami, agar kami mampu menjadi anak-anak ataupun orang tua yang tetap selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati juga persembahan yang boleh kami berikan. Biarlah persembahan ini dapat membantu menunjang setiap pelayanan yang ada, baik di Jemaat Gemim Betania Makere Timur, bahkan sampai di mana persembahan ini dapat dijangkau. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah boleh mengajar kami semua berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua diundang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di hari Minggu ini. Dan sebelum kita menerima berkat, kita menyanyi bersama-sama Tuhan mengasihi anak-anak. Sambil kita ambil sikap berdoa. Demikian ibadah sekolah minggu di hari Minggu pagi ini, dan biarlah berkat Tuhan menyertai kehidupan kita semua, baik adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, Encik dan Engku yang ada di rumah, dan orang tua yang ada di rumah. Tuhan akan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.